Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatur Rahmah, NIM 20050974018 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B, mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web server dan DNS server. Web server. Pengertian. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesets, dan file JavaScript. Sedangkan pada software, web server digunakan sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Fungsi web server: memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, change, dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. DNS server. Pengertian DNS: Domain Name Server atau DNS, sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan IP address. Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan dokumen tersebut ke dalam IP address yang dapat dipahami komputer. Fungsi DNS: meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Cara kerja dari DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Macam-macam DNS. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ini merupakan macam-macamnya, ada e-record atau address record, menyimpan informasi soal hostname, temp, to left atau TTL, dan IP versi 4 address. AAA record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6 address. MX record merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. CNAME record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, Anda tak perlu memperbarui DNS record. NS record merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di hosting berbeda dengan domain. PTR record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reserved DNS lookup. Chart record menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. SRV record menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi, semacam priority, name, wait, port, points, dan TTL. TXT record membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. SOA record
bagian yang muncul di awal dokumen DNS Zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Berikut ini akan ditampilkan simulasi web server dan DNS server. Simulasi web server. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan web server 43434341. Kita buka Cisco. Ini ada subnetting, ini routing dinamik, ini DHCP, kemudian ini ke jaringan wireless. Kita cek pada PC1. Command prompt, kita ketikkan ping 434343.1. Kita cek. Nah, ini sudah terhubung pada web server yang ada di sini. Selanjutnya kita cek PC4 desktop, command prompt, caranya sama, ping 434343.1. Nah, ini sudah tersambung pada web server. Selanjutnya kita cek pada laptop. Ping 434343.1. Nah, ini sudah tersambung pada web server. Selanjutnya kita cek smartphone. Kita ketikkan ping 434343.1. Nah, ini sudah tersambung pada web server. Langkah selanjutnya, nyalakan servis HTTP di komputer web server. Kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Kita akan edit seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Kita buka sini, kemudian klik web server, kemudian service HTTP, ini kita on-kan, kemudian pada sini kita edit seperti yang ada di sini. Ganti isi index.html sehingga menjadi ini, kita copy. Nah, ini sudah, kemudian kita save. Yes. Kemudian kita baca langkah selanjutnya. Pada PC1 dan laptop
buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://43434341. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita buka Cisco, kemudian klik PC1, web browser. Selanjutnya kita ketikkan 434343.1. Kita klik go. Nah, ini sudah berhasil. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita cek pada laptop juga. Klik web server, web browser maksudnya. Kemudian kita ketikkan 434343.1. Klik go. Nah, ini sudah muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi DNS server. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan DNS server 33333331, web server 4343431, dan FTP server 434343.2. Selanjutnya kita buka Cisco. Kita klik PC1, kemudian kita ping 33333331. Kita cek. Nah, ini sudah terhubung ya. Selanjutnya kita cek PC4. Caranya sama, ping 33333331. Nah, ini sudah terhubung untuk PC4. Selanjutnya laptop, ping 33333331. Nah, ini sudah berhasil tersambung pada DNS server. Kemudian kita cek pada smartphone. Caranya sama, ping 33333331. Nah, ini sudah terhubung pada DNS server. Kita lanjut langkah selanjutnya. Aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita akan tambahkan ini seperti yang ada di gambar. Kita klik Cisco, kemudian klik DNS server. Kemudian kita klik ini, kemudian ini di-on-kan. Ini klik DNS, ini di-on-kan.
Kemudian kita masukkan seperti yang di halaman tadi, kita ketikkan ftp.jarcom.com. Kemudian ini tipenya a record, alamatnya 43.43.43.2. Kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan jarcom.com. Ini tipenya a record. Ini alamatnya 43.43.43.1. Kita tambahkan. Selanjutnya mailku.com. Ini tipenya a record. Ini addressnya 43.43.43.4. Kita tambahkan. Ini yang terakhir, www.jarcom.com. Ini tipenya cname, hostname-nya jarcom.com. Kita tambahkan dan kita save. Selanjutnya kita baca langkah yang ketiga. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Ini nslookup jarcom.com, nslookup www.jarcom.com. Kita kembali ke Cisco dan klik PC 1, command prompt. Selanjutnya kita ketikkan nslookup jarcom.com. Nah, ini servernya 33.33.33.1. Ini kemudian menjadi namanya jarcom.com pada alamat 43.43.43.1. Selanjutnya nslookup www.jarcom.com. Nah, ini servernya 33.33.33.1 ke jarcom.com. Ini alamatnya. Kemudian pada laptop kita juga cek nslookup jarcom.com. Nah, ini 33.33.33.1, kemudian ini jarcom.com, alamatnya 43.43.43.1. Selanjutnya nslookup www.jarcom.com. Nah, ini sudah servernya 33.33.33.1. Kemudian ini di jarcom.com alamatnya 43.43.43.1. Selanjutnya kita baca langkah yang keempat.
Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://jarkom.com atau http://www.jarkom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Klik PC 1, kemudian kita klik web browser, kita ketikkan jarkom.com, kita ketik go. Nah, ini sudah tampil, berarti ini berhasil. Selanjutnya kita ketikkan www.jarkom.com, go. Nah, ini tampilannya sudah berhasil tuh kalau seperti ini. Selanjutnya kita cek pada laptop, kita klik web browser, kita ketikkan jarkom.com, klik go. Nah, ini sudah berhasil tuh kalau tampilannya seperti ini. Kemudian kita ketikkan www.jarkom.com, kita ketikkan go. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil. Kemudian kita lanjut langkah selanjutnya. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Nah, kita klik Cisco, kemudian pada PC 1 kita klik cmd, kemudian kita ketikkan nslookup ftp.jarkom.com. Nah, ini 333333.1, ini namanya menjadi ftp.jarkom.com 434343.2. Selanjutnya pada laptop kita cek nslookup ftp.jarkom.com. Nah, ini servernya 333333.1 menjadi ftp.jarkom.com pada alamat 434343.2. Selanjutnya ini buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut: ftp.jarkom.com. Kita kembali ke Cisco, kemudian kita klik PC 1, selanjutnya kita klik command prompt, kita ketikkan pada PC 1, kita ketikkan ftp.jarkom.com, kemudian akan muncul username, kita ketikkan Cisco, kemudian ke passwordnya kita ketikkan Cisco. Ini sudah berhasil disambungkan ke FTP. Selanjutnya kita akan pindah ke laptop, kita ketikkan ftp.jarkom.com. Nah, ini kita ketikkan Cisco,
enter, kemudian kita masukkan Cisco di sini, enter. Nah, ini sudah tersambung ke FTP. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.